Halo semuanya, selamat datang di channel Almira Zeina. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu 12 fakta yang akan diterima oleh orang yang sering menghina orang lain. Menghina atau merendahkan orang lain adalah tindakan yang tidak hanya menyakiti perasaan orang yang dihina, tetapi juga berdampak negatif pada diri kita sendiri. Yuk, simak video ini sampai habis untuk mengetahui lebih lanjut. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan jika kalian punya pengalaman atau pendapat tentang topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Oke, langsung saja kita mulai. Fakta pertama, tahukah kamu bahwa menghina orang lain bisa menyebabkan stres? Baik bagi yang menghina maupun yang dihina, stres bisa berdampak buruk pada kesehatan mental. Ketika kita menghina orang lain, kita sebenarnya sedang menyalurkan energi negatif yang bisa kembali kepada kita dalam bentuk stres dan kecemasan. Selain itu, orang yang dihina juga bisa mengalami stres yang berkepanjangan, yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka. Fakta kedua, sering menghina orang lain bisa mengurangi rasa empati kita. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika kita terbiasa menghina, kita menjadi kurang peka terhadap perasaan orang lain dan cenderung mengabaikan dampak dari kata-kata kita. Ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang kurang peduli dan tidak sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Fakta ketiga, menghina bisa merusak hubungan sosial. Teman-teman dan keluarga bisa menjauh karena sikap kita yang negatif. Tidak ada yang suka berada di sekitar orang yang suka menghina dan merendahkan orang lain. Ini bisa membuat kita kehilangan dukungan sosial yang penting dalam kehidupan kita. Hubungan yang rusak ini bisa berdampak pada kesejahteraan emosional dan sosial kita. Fakta keempat, menghina orang lain bisa menurunkan kepercayaan diri mereka. Ketika seseorang terus-menerus dihina, mereka bisa mulai meragukan diri mereka sendiri dan merasa tidak berharga. Ini bisa berdampak jangka panjang pada kehidupan mereka, termasuk dalam hal karir, hubungan, dan kesejahteraan mental. Kepercayaan diri yang rendah bisa menghambat potensi seseorang untuk berkembang dan mencapai tujuan mereka. Fakta kelima, menghina seringkali menjadi pemicu konflik, baik di lingkungan kerja, sekolah, maupun di rumah. Kata-kata yang menyakitkan bisa memicu pertengkaran dan perselisihan. Konflik yang berkepanjangan bisa merusak hubungan dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kata-kata kita dan berusaha untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Fakta keenam, menghina tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru, ini bisa memperburuk situasi. Ketika kita menghina orang lain, kita hanya menambah masalah baru tanpa menyelesaikan masalah yang ada. Sebaliknya, kita harus mencari cara yang konstruktif untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat. Komunikasi yang baik dan saling menghormati adalah kunci untuk menyelesaikan masalah dengan efektif. Fakta ketujuh, banyak orang yang menyesal setelah menghina orang lain. Penyesalan ini bisa menghantui mereka dalam jangka waktu lama. Ketika kita menyadari bahwa kata-kata kita telah menyakiti orang lain, kita mungkin merasa bersalah dan menyesal. Penyesalan ini bisa mempengaruhi kesejahteraan emosional kita dan membuat kita merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Fakta kedelapan, orang yang sering menghina bisa mengalami isolasi sosial. Mereka bisa dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang ingin bergaul dengan orang yang suka menghina dan merendahkan orang lain. Isolasi sosial ini bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional kita. Kita semua membutuhkan dukungan sosial untuk merasa bahagia dan sejahtera. Fakta kesembilan, menghina bisa menyebabkan depresi, baik bagi yang menghina maupun yang dihina. Ini adalah masalah serius yang perlu diatasi. Depresi bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, termasuk kesehatan fisik, hubungan, dan produktivitas. Jika kita atau orang yang kita kenal mengalami depresi, penting untuk mencari bantuan profesional dan dukungan dari orang-orang terdekat. Fakta ke-10, menghina bisa menurunkan produktivitas. Orang yang sering dihina bisa kehilangan motivasi untuk bekerja atau belajar. Ketika kita merasa tidak dihargai dan terus-menerus dihina,
kita mungkin merasa tidak bersemangat untuk mencapai tujuan kita. Ini bisa berdampak negatif pada karir dan pendidikan kita. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung di tempat kerja dan sekolah. Fakta ke-11. Menghina bisa menyebabkan masalah hukum. Di beberapa negara, penghinaan bisa berujung pada tuntutan hukum. Menghina orang lain bisa dianggap sebagai tindakan pencemaran nama baik atau pelecehan, yang bisa berakibat pada sanksi hukum. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dengan kata-kata kita dan berusaha untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Fakta ke-12. Menghina bisa merusak reputasi kita sendiri. Orang akan melihat kita sebagai pribadi yang negatif dan tidak menyenangkan. Reputasi yang buruk bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, termasuk karir, hubungan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penting untuk selalu bersikap baik dan menghormati orang lain agar kita bisa membangun reputasi yang positif. Itulah 12 fakta yang akan diterima oleh orang yang sering menghina orang lain. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru dan mengingatkan kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama. Menghina orang lain tidak hanya menyakiti mereka, tetapi juga berdampak negatif pada diri kita sendiri. Mari kita berusaha untuk selalu menjaga kata-kata kita dan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya. Dan jika kalian punya pengalaman atau pendapat tentang topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.